Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebelum kita menerima sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah sang sumber kehidupan, kami bersyukur bila saat ini Engkau akan menyapa kami melalui firman-Mu. Terima kasih ya Allah untuk sapaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menikmati dan menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus sang sumber sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, renungan kita pada saat ini terambil di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat 31. Matius 14 ayat 22 sampai ayat 31 yang demikian sabda Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Demikianlah sabda Tuhan yang berbahagia. Ialah kita semua yang rindu dan menerima sabda Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sore hari ini kita diberikan tema, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Siapa yang saat ini hatinya tidak kuat karena mengalami atau merasakan sesuatu yang mungkin kita tidak memiliki pengharapan, ora kuat, wis pokoknya abot. Nah, sore hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus berkata, kuatkanlah hatimu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam ilmu psikologi, ada pembelajaran tentang namanya kejiwaan. Di situ diajarkan bahwa jika manusia kuat hatinya, maka dia akan mampu melakukan perkara-perkara yang seolah-olah perkara itu sangat mustahil sekali. Oleh sebab itu, perkara yang mustahil itu memang menjadi mustahil karena hati yang penuh dengan rasa kekhawatiran, karena penuh dengan rasa ketidakpercayaan. Makanya segala sesuatu yang dihadapannya, yang mungkin belum dikerjakan seolah-olah wah, ketoke angel, ora kuat, ora mungkin iso. Itulah salah satu pelajaran yang ada di psikologi. Oleh sebab itu, di mana ketika kita memulai dari kita berpikir, kalau nanti kita berbuat begini, kalau nanti kita berbuat begitu, kalau kita sudah merasa khawatir, kalau kita sudah merasa itu, mustahil, mokal, maka pekerjaan, segala sesuatu yang ada di depannya, tidak akan pernah bisa diselesaikan atau dikerjakan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus,
Dalam bacaan kita, bagaimana ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, ketika Tuhan Yesus sudah selesai mengajar, Tuhan Yesus menyuruh orang banyak ketika menyaksikan pengajarannya itu untuk pulang. Wis mulio, wis sore, sudah petang. Tuhan Yesus akhirnya menyuruh mereka pulang. Ketika mereka pulang, Tuhan Yesus pun menyuruh para murid untuk bertolak ke seberang, untuk menyeberangi sebuah danau. Itu pada malam hari. Dan akhirnya ketika Tuhan Yesus sudah melihat para murid sudah menyeberang, mulai meninggalkan daratan, Tuhan Yesus menyingkir dan berdoa seorang diri. Nah, ketika dilihat para murid sudah bermil-mil meninggalkan daratan, Tuhan Yesus menyaksikan bahwa para murid ketika naik perahu, mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal yang begitu kuat, yang begitu kencang. Hingga para murid dalam hal ini diantaranya Petrus dan yang lainnya merasa, waduh bahaya ki, bilai ciloko, pasti akan tenggelam. Dan akhirnya kira-kira jam 3 petang atau 3 malam, Tuhan Yesus datang menghampiri mereka ketika mereka di dalam perahu terombang-ambing karena angin yang begitu kencang, angin sakal. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika para murid menyaksikan bahwa Tuhan Yesus datang menghampiri mereka, Tuhan Yesus berjalan di atas air, seolah-olah para murid akan lupa segala sesuatu yang saat itu dialaminya bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka menganggap, para murid menganggap bahwa yang disaksikannya, yang sedang datang, Tuhan Yesus itu adalah hantu. Bagaimana mungkin seorang manusia itu bisa berjalan di atas air? Wah, iki dedemit, iki hantu, iki. Dia takut. Dan akhirnya Tuhan Yesus berkata, tenanglah, aku ini jangan takut. Kue tenang osik. Aku iki Gusti Allah, ojo wedi. Oleh sebab itu, Petrus pun berseru, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Maka Tuhan Yesus pun menjawab, Reneo, marilah. Akhirnya Petrus pun bisa berjalan di atas air. Dan ketika Petrus berjalan di atas air, maka ketika dia mulai merasakan angin lagi, maka Petrus tenggelam. Dan Petrus merasa khawatir, wah celaka. Mati bilai ini. Dan dia berkata dan berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Maka Tuhan Yesus sekali lagi menjawab, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, dari bacaan kita yang saat ini kita terima, mengingatkan di dalam kehidupan kita, ketika masalah itu datang, ketika cobaan itu terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita sedang bergumul di dalam kehidupan kita masing-masing, kita terkadang itu lupa akan apa yang ada di sekitar kita. Dan bahkan kita melupakan Tuhan. Dan bahkan ketika di dalam pergumulan yang begitu berat, sama seperti yang dialami oleh para murid, khususnya Petrus, ketika dia mulai berjalan di atas air dan dia merasakan lagi angin yang kencang, dia akhirnya tenggelam. Karena apa? Permasalahan yang terjadi itu bisa membuat manusia itu kehilangan kendali, merasa khawatir, merasa mustahil, dan merasa tidak percaya akan apa yang saat itu dilakukannya. Bahkan ketika Tuhan Yesus itu ada di dekatnya, di dekat Petrus, di dekat para murid. Para murid pun masih merasakan ketakutan, masih merasakan kekhawatiran. Dan akhirnya Tuhan Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, tema kita kuatkanlah hatimu. Mungkin saat ini di dalam kehidupan kita, ketika diperhadapkan dengan tatanan kehidupan yang baru, atau yang disebut new normal. Mungkin ketika kita menjalani kehidupan di dalam tatanan yang baru, kita merasa takut,
Kita merasa was-was. New normal sudah diberlakukan. Wah, ono virus iki. Corona nih ngendi-ngendi. Terkadang rasa takut, rasa cemas itu memang itu akan dialami oleh manusia. Karena kita masih memiliki sifat kemanusiawian. Memang tidak masalah. Tetapi ketika rasa takut itu lebih besar dari iman kita, maka segala sesuatu yang terjadi di hadapan kita seolah-olah itu membutakan mata kita, membutakan iman kita akan penyertaan dan kehadiran Allah yang mampu menyelamatkan kehidupan kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, mungkin di dalam tatanan kehidupan yang baru, yang saat ini kita akan memulainya, dan bahkan sudah dimulai di kota Salatiga di tanggal 1 Juli. Mungkin rasa khawatir, rasa takut, dan mungkin mustahil iki iso nglakoni. Jangan sampai itu membutakan iman kita, membutakan mata hati kita untuk melihat karya Allah. Kalau itu lebih besar dibandingkan iman kita, maka sedikit pun kita tidak akan bisa melihat Allah yang mampu menolong kita. Kita tidak akan peka merasakan penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Kita yang saat ini sedang sakit. Mungkin sakit yang kita alami akan membuat kita ini kehilangan harapan. Sama seperti apa yang dialami oleh Petrus. Wah, tenggelam kelem. Gusti Allah orang maringi kesarasan. Tidak akan memberikan kesembuhan. Karena rasa takut kita akan penyakit yang kita alami. Mungkin di dalam pasangan hidup. Gusti, aku wis nyuwun, Tuhan, aku sudah meminta untuk diberikan pasangan hidup. Mungkin rasa khawatir, rasa cemas itu akan menghalangi iman kita. Di dalam pekerjaan Tuhan, saya sudah kesana kemari mencari pekerjaan. Karena rasa khawatir yang begitu dalam, begitu besar, itu akan menghalangi mata iman kita, mata hati kita untuk melihat karya Allah. Atau permasalahan-permasalahan yang lain. Kalau rasa khawatir, rasa cemas, rasa kurang percaya itu lebih besar dibandingkan iman kita, maka kita tidak akan pernah melihat. Maka kita tidak akan pernah bisa merasakan penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Tuhan bersabda, kuatkanlah hatimu. Kudu kuat, kudu tetek, kuat menghadapi kenyataan. Nah, kita harus kuat menghadapi kenyataan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, Tuhan ingin menolong kita, ingin kita melihat kehidupan kita yang sekarang ini. Masa lalu itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Atau masa depan yang mungkin kita tidak tahu. Boleh membuat kita khawatir, takut. Tetapi Tuhan menginginkan saat ini, detik ini, hari ini, itulah yang harus kita nikmati. Kalau kita mau menikmatinya, maka masa lalu, masa depan, itu mudah untuk kita jalani. Karena kita bisa merasakan karya dan kasih Allah dengan kita menguatkan hati kita di saat ini, di detik ini, di hari ini, itu akan menolong kehidupan kita untuk kita bisa berjalan walaupun nanti angin, badai itu menerpa di dalam perjalanan kehidupan kita. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita belajar. Dari sisi manusia, mungkin kita sama seperti yang dialami oleh Petrus. Ada masalah karena badai, tenggelam. Tetapi Tuhan mengingatkan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jangan sampai rasa bimbang itu lebih besar, rasa bimbang itu mengalahkan iman kita untuk kita bisa melihat karya Allah ketika kita menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan di dalam tatanan kehidupan yang baru. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita menguatkan hati kita untuk menikmati hari ini, untuk menikmati apa yang saat ini kita alami. Masa lalu, biarlah masa lalu.
Masa depan itu akan kita nikmati dengan nyaman ketika kita mau legowo, ketika kita mau menerima dan percaya bahwa hari ini adalah hari yang baik, saat ini adalah saat yang luar biasa yang diberikan Tuhan, walaupun keadaannya berbeda, walaupun keadaannya itu tidak kita inginkan, karena bermacam-macam permasalahan. Tetapi kalau kita mau jujur dan kita mau legowo, bahwa inilah yang diberikan Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita, maka iman kita itu yang akan menguatkan, iman kita yang akan mendorong, dan iman kita yang akan meneguhkan kita ketika kita menjalani kehidupan bersama Tuhan. Selamat memberikan kehidupan kita buat Tuhan, dan selamat menguatkan hati kita untuk melihat karya Allah di dalam kehidupan kita. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.